agak-agak rempong ya. Apa ini? Apalagi ya agak-agak kreatif. Kreatif, oke lah. Oke. Oke, hari ini kita ngapain ya kira-kira? Pastinya mau ibadah dong Kak. Iya, di 5.000 orang pada saat hari ini Haleluya. yang datang. Terima kasih teman-teman. Iya. Sudah Teman-teman yang bisa tepat iya. waktu. Mungkin yang lain pada masih di jalan mungkin Kak. kena Benar. macet Iya, atau betul. atau kena Iya, hujan. apalagi yang belakangan ini Kak itu banyak perbaikan selokan. Iya. Jadi mungkin Kita kejebak. doakan aja teman-teman kita datang dengan selamat ya. benar. Oke, sebelum masuk ke dalam ibadah kita nih, Iya, benar, Step, mau ngasih tahu dulu soal Apa itu? tema kita hari ini. Tema kita hari ini wes. Apa? Dengan Siapa yang pembicara tahu? Ada yang tahu? Oh ya, apa bang? Apa? Gerakan rohani. Oke, benar. Cuman agak sedikit lebih spesifik. Ya, spesifik ya. spesifik. itu, Kak? Di flyer apa? Judulnya 1, 2, 3. Awas diterkam. Dengan pembicara Bang Hosana, bener ya? Iya. Nggak salah ya. Agak Kejebak apa sih ya Kak? agak ambigu sebenarnya ya. Kejebak suatu relationship kah? Atau kejebak macet? Atau kejebak jalan-jalan tanpa hubungan? Apa itu? Udah. Curhat ya? Nanti bakal disampaikan langsung dari versinya Bang Hosana sendiri Iya, gitu ya. tapi kayaknya agak ambigu. Awas diterkam tuh gimana ya? Diterkam siapa ya? Lion Heart. Enggak. Kayaknya mungkin kalau di garis bawahi atau ditarik diulur-ulur sama tema kita bulan ini, peperangan rohani ya. Benar. Ya kan? Mungkin kalau dikatakan Alkitab kan
iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya kan? Mungkin lebih mendekati itu kayaknya. Tapi nanti kita lihat gimana sharingnya dari Bang Hosana. Buat teman-teman kita yang ada di sini semua, terima kasih teman-teman kita sudah antusias. Buat teman-teman kita yang baru datang boleh mengambil ataupun tempat secara streaming nih Kak. Iya, mengambil tempat ternyaman. Betul. Boleh jangan malu-malu, jangan di belakang, di depan, maju. Iya. Ya kan? Biar agak gitu. Bisa lebih dimanapun sebenarnya sama ya Kak. Tapi Betul. manapun di depan itu lebih Oke. seru aja gitu Iya. ya. Oke, kita tidak sabar lagi, tapi sebelum itu ada pengumuman, boleh kita Iya. sampaikan pengumuman pertama nanti teman-teman yang sudah menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan, Benar. ya persembahan lah ya, Betul. boleh memasukkan secara cash di amplop yang sudah disediakan dan sudah Iya. diberikan oleh usher kita yang ada di pintu, Belakang. ya Kotak pintu. persembahan belakang. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mereka sudah memberikan amplop, masukkan Yes. amplopnya rapi ya kan, Bener. seperti untuk Tuhan lakukan ya Iya, kan. betul. Masukkan nanti ketika pulang dari sini, keluar pintu gedung ini atau ruangan ini, nanti ada kotak yang akan disediakan. Yang kedua, untuk teman-teman apabila kita memiliki handphone atau gadget dan semacamnya, kita bisa menonaktifkan ataupun mode silent gitu biar kita tuh lebih kusyuk gitu ya. Kusyuk. Ya, kusyuk bukan Kusyuk. kusut ya. Enggak, kusyuk. Ada lagi satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Apalagi tuh Kak? Sebenarnya dua lagi sih, dua lagi aja ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang nggak punya cash, jangan sedih, jangan ragu untuk ngasih yang terbaik buat Tuhan. Yap. Kita menyediakan QR code Mhm. yang ada di atas kotak persembahan. Iya. Boleh di scan ataupun di layar-layar Benar. kaca yang tersedia. Bukan yang di depan kursi ya teman-teman. Benar sekali, jangan salah ya guys. Ada satu lagi nih, boleh Apa lagi terakhir tuh, ya, Kak? terakhir janji. Oke, yang terakhir adalah nanti teman-teman yang mau upload story, yang mau buat video, Betul. iya, Bisa di tag. boleh di tag Oh iya, Instagram benar. kita. Jangan lupa di follow. Di follow dulu ya. Benar. Apa Kalau aja yang tuh Kak? belum, oke. Akunnya? Akunnya itu kalau yang mau di repost ya, Iya. @youth_gbi Medan Plaza. Dan Benar. Kezia mengajak teman-teman di sini semua yang nanti mau buat story, Iya. boleh pakai hashtag awas diterkam. Iya, Awas. awas. Au. R. Kayak drakor yang itu ya. Iya, Oke. gitulah. Jadi teman-teman, kita akan menyiapkan hati kita, Benar. kita akan ibadah. Teman-teman di sini semua, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Maaf bila ada kata-kata Kezia yang salah. Saya Kezia Sharon. Saya Stefani. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, shalom. Dengan hati yang bersuka, saya mau ngundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami berdiri di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena rutinitas kami Tuhan, bukan karena kegiatan semata untuk kami boleh datang ke tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memasuki akhir daripada tahun ini Tuhan. Kami boleh kuat Tuhan sampai saat ini, kami boleh sehat Tuhan. Semuanya itu penyertaan daripadamu ya Bapa. Dengan hati yang rindu Tuhan dan haus akan kebenaran firman akan Engkau Tuhan.
Kami datang ke tempat ini berbondong-bondong Tuhan, untuk menyorakan bahwa Yesuslah Tuhan kami, bahwa Yesuslah Allah Israel yang benar dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati gunung-gunung yang tinggi, kami boleh melewati lembah-lembah yang kelam. Bukankah itu penyertaan daripadamu Tuhan? Bukankah karena itu kasih karuniamu dalam kehidupan kami Bapa yang baik? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, sepanjang hari Tuhan ada berkat yang selalu baru atas bangsa kami Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kepemimpinan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang urapi Tuhan. Berikan ide-ide yang baru, berikan kualitas yang baru untuk anak hamba-hambamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap aparat negara Tuhan, untuk setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, semuanya Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk pemilu tahun 2024, Tuhan yang sertai Bapa, Tuhan yang beracara Tuhan, Tuhan yang pilih seorang pemimpin yang benar-benar takut sama Tuhan, yang benar-benar mengerti Bapa bahwa Indonesia adalah tanah air tercinta Tuhan, supaya semakin hari Tuhan Yesus bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera ya Bapa. Jauhlah perpecahan daripada bangsa kami ya Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap kejahatan-kejahatan yang ada Tuhan. Setiap rumah sakit Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap tenaga-tenaga medis Tuhan, bahkan setiap kampus-kampus yang ada Bapa Tuhan yang lindungi dan Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak mudamu Tuhan yang datang ke tempat ini Bapa, baik secara online Tuhan, Tuhan yang urapi, Tuhan berikan pengurapan yang baru, Tuhan berikan hati kami yang semakin hari semakin kuat Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan selalu kami permuliakan dari hati kami, dari bibir kami ya Tuhan. Hidup kami boleh dilayakkan Tuhan sebagai hamba-hambamu ya Tuhan, sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Biarlah lawatanmu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Yoel 28-29 tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda mengalami Tuhan Yesus lawatan yang daripada Roh Kudus. Anak-anak muda semakin cinta mati-matian kepadamu ya Tuhan. Anak-anak muda yang datang ke tempat ini semakin hari semakin menyayangi Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang besar. Kami Tuhan berdoa untuk setiap anak-anak mudamu Tuhan yang terikat akan dosa, baik itu dosa seks, pornografi, minuman keras Tuhan, baik kejahatan apapun itu Tuhan. Tuhan yang tarik mereka kembali Tuhan, Tuhan yang panggil mereka Tuhan untuk boleh Bapa datang ke tempat ini, supaya kami bersama-sama Tuhan satu tubuh, satu hati Tuhan untuk memuji memuliakan namamu ya Bapa. Pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Jadikan kami anak panah yang melesat sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tema kami bulan November ini Tuhan, peperangan rohani. Tuhan terima kasih Bapa untuk sepanjang tahun ini Tuhan, tema-tema luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hidup kami boleh diproses Tuhan, tapi Tuhan pada tema bulan ini Tuhan yang berikan kemenangan-kemenangan itu kepada kami ya Tuhan. Tuhan yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami benar di dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya kami benar di dalam hati-Mu, bahkan di dalam mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami mengasihi Tuhan, Bapak Dokter Insinyur Nikonato Doharjo, Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan juga yang memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Edi Prayatno, beserta dengan pembina kami Tuhan, pembina rohani kami, Bapak Bambang Jonan Tuhan, semuanya Tuhan pimpin, semuanya Tuhan sertai. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna mengalir setiap untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Cireni, berkati Cirita, berkati Kosoan Tuhan kadep kami. Biarlah Tuhan urapan yang sama Tuhan berikan atas hamba-hamba-Mu. Hamba-hamba-Mu boleh membawa kami Tuhan ke tempat air yang tenang, bahkan ke padang gurun yang hijau Tuhan, supaya kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melihat Tuhan, pertolongan Tuhan ada di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa
pada malam hari ini. Kami memberkati Bang Hosana Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati hadirat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Kami akan mendengar kabar sukacita yang baru daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pakai telinga kami dan hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman daripada-Mu ya Bapa. Dan kami tak lupa Tuhan untuk berdoa bagi kota kudus-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam tembok-Mu dan sentosa ada di dalam puri-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Mari teman-teman yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Ajaib yang Engkau perbuat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Pada malam hari ini kami naikkan pujian kami. Ini menjadi iman setiap kami ya Tuhan. Tidak takut sebab Kau besertaku.
lagi. Shalom Nexian, shalom. Kita percaya Tuhan Yesus hebat dalam kita, katakan amin. Teman-teman yang percaya kalau Tuhan akan memberikan kemenangan dan kita akan menjadi lebih dari pemenang, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, teman-teman. Lebih lagi sorakan, yes. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, teman-teman. Kami percaya Engkau hebat dalam kami, ya Tuhan. Come on, let's share. Sama-sama. Jadikanku luar biasa.
berlari. Amin. Takkan ku goyah, tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kok gak ada tepuk tangannya? Hey, membimbingku, wow, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Come on. Tiap langkah tengah gelombang, oh, hatiku tenang. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Hingga sekali nanti aku tiba. Katanya udah mau Natalan, tapi semangatnya kayak nggak semangat, kayak nggak ibadah anak muda. Boleh senggol samping kanan kiri, katakan masih muda kan? Serahkan, serahkan, pastikan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Katakan amin. Saya mau jemaat saya. Tiap langkahku, come on, ya, dengan suara terbaik, membimbingku, amin, di tengah hatiku, hatiku, oh tetap tenang teduh. Katakan sampai kanan kiri. Tiap langkah ke tempat hingga di rumah Bapa, di rumah. Boleh kepala kedua tangannya di atas, boleh kepala kedua tangannya di atas. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, say, dengan jiwa muda anak Medan ada kuasa. Ada kuasa, come on. Ada kuasa. Saya mau pakai beat drum saja. Ada kuasa, come on. Ada. Tepuk tangan yuk. Lagi yuk anak muda, ada kuasa sih. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Tuhan. Ada kuasa di dalam darah-Mu ya Tuhan. Engkau menjadikan kami pemenang, bukan pecundang ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah aku boleh bersharing dengan sederhana sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Shalom bagi kita semua, shalom. Shalomnya masih yang di tengah. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, amin. Yang keadaan sehat boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Iya, baik. Nggak usah perkenalkan diri lagi ya. Nama saya udah sering kita di youth ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, mana tahu ada yang mau kenalan. Nah, nama saya Hosana. Ya, Hosana Silaen. Umur masih muda. Oke, itu aja perkenalannya. Dan selamat Hari Guru bagi kita. Ini memang murid-murid yang nggak berterima kasih nih ya. Semua pernah jadi murid kan. Boleh tepuk tangan buat guru-guru yang ada di tempat ini mungkin. Tepuk tangan yang panjang. Ya, kita nyanyi dulu ya. Nah, terpuji. Enggak, bercanda. Langsung aja enggak. Ya, kami mengucapkan berterima kasih ya buat seluruh guru. Ya, saya juga guru ya. Para pengajar-pengajar yang luar biasa. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Bagi Anda yang mau jadi calon guru, yang sedang guru, yang udah mantan guru, apapun itu, kami mendoakan semua baik. Katakan amin. Baik, kita masuk di dalam sharing kita pada malam hari ini. Ini minggu terakhir di bulan ini. Enggak terasa, lihat samping kanan kiri katakan kayak gini. Cie, bentar lagi Natal. Jangan sedih, ya aku tahu cuman sama pohon-pohon terang kalian nanti Natal ini. Ngerti, belum ada pasangan ya, minimal rusa lah ya. Enggak apa-apa, center class pun ada, enggak apa-apa. Tapi jangan gitu lah, ayo senggol, udah mau Natal bilang. Iya, udah mau Natal, biasanya sibuk ya. Sibuk ngapal liturgi, Kejadian 1 ayat 1 ya kan. Enggak ya, itu anak-anak ya. Ya tapi kita udah disibukkan, beberapa orang udah disibukkan dengan Natal. Ada yang latihan panjat pinang, makan kerupuk ya. Itu 17-an, tapi ada loh yang Natal kayak gitu juga. Apapun itu, biarlah, ini kok jadi khotbah kayak Natal ya. Tapi gak apa-apa, biarlah di Natal nanti kita bukan hanya tentang persiapan kita, baju baru kita, pacar baru kita, kerjaan baru kita, tapi hati yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mantap ya, kasih tepuk tangan lah. Iya. Oke. Hari ini kita masih berbicara tentang peperangan rohani. Katakan peperangan rohani. Ya, udah jelas, udah sering kalian dengar, apalagi kalau yang berjemaat di sini. Tema ini selalu dikumandangkan di bulan ini tentang peperangan rohani. Yang kita tahu, peperangan rohani adalah peperangan kita melawan roh jahat, bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging yang mana? Yang sebelahmu itu ya. Mungkin dia pernah perbadah samamu, mungkin pernah julid samamu, tapi masih samalah kalian gereja di tempat ini, puji Tuhan lah ya. Masih retak-retak sikit rumah tangga kalian ya, gak apa-apa. Bukan itu lawan kita, tapi yang di dalamnya dia. Di dalamnya dia apa? Begu ya, iblis. Yang selalu menggoda untuk berbuat gak baik. Udah dibilang, jangan kau kawan ini nih, gini. Oh, dihasut kita ya kan, untuk berbuat yang gak baik sama dia. Padahal dia pun ya nusuk dari belakang ya kan. Oke lah, itu cerita orang lain lah itu ya. Kita bahas ini satu persatu dengan cara anak muda ya. Kenapa kita harus berperang? Ya kan, bang aku ini cinta damai loh, aku suci loh. Aku gak pernah berperang, aku menjauhi komplit. Slow ya bang. Aku kalau ada orang berantem di sana aku gak mau ikut-ikut. Cuman live aja dari jauh. Oh enggak ya. Ya aku gak pernah berantem, aku lebih bagus aku yang disakiti bang. Sedap, ini orang-orang kayak gini perlu ditaruh di museum ya kan. Sebagai contoh buat kita. Tapi nyatanya gak ada. Siapa di sini yang pernah kecewa? Angkat tangannya. Yang gak angkat tangan saya tarik ke atas ini. Oke. Semua pernah kecewa kan? Pernah kecewa, pernah sakit hati. Pernah dikecewakan, pernah mengecewakan juga. Ya kita jangan munafik kan, pernah juga kita buat sakit hati orang lain. Atau sering. Ya kita lah yang tahu ya. Kenapa kita harus berperang? Karena kita punya musuh. Katakan kita punya musuh. Ya kita semua orang percaya. Kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, berarti otomatis kita sudah punya musuh. Musuhnya adalah orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus. Bukan orangnya, tapi rohnya ya.
Itu yaitu si iblis. Iblis gak pernah suka lihat kalian dekat-dekat dengan Tuhan. Itu poin yang pertama harus kita tanamkan. Waktu kalian datang ke tempat ini, iblis galau dia. Kenapa lah si kawan ini pergi pula lah dia ke pemuda itu, entah apa pun. Gitu-gitu aja pun, intimidasi iblis ya. Udahlah pemain musiknya entah kemana-mana perginya. Entah kemana-mana main musik, ya mungkin intimidasi iblis gitu. Itu aja pun yang dikhotbahkan, malas lo mending kau di rumah aja. Lumayan lo ongkosmu beli Super Mie contohnya. Atau lumayan lo beli paket, lumayan lo video call sama Ayang. Iya kan? Di sini kan paling banyak video call sama Ayang ya kan? Bentar ya sayang mau ibadah. 5 menit lagi lo beb. Oh iya ya. Udah ya yang aku mau mandi gitu ya kan. Waduh udah lewat. Udah lo bentar lo ke Sumras kan cuma 10 menit aja. Iya ya. Terakhir terlambat, terakhir gak jadi pergi. Malam gitu lagi telepon lagi. Sayang udah ngapain? Padahal video callnya tadi baru berapa menit. Ya udahlah kita tidur lah ya sayang udah malam. Besok mau sekolah contohnya gitu ya. Atau kerja. Gak usah lah sayang, letak situ aja handphonenya. Oh ya udahlah, tidur. Yang di sini, sayang. Udahlah, kita mau tidur, matiin lah, kau yang matiin. Yang ketawa itu melakukan itu. Kau yang matiin, udah sayang yang matiin. Udah lo sayang nanti sakit lo. Kalau sayang sakit yang nyakitin aku siapa? Ya. Agak lain ya. Oke. Sering kali kayak gitu, kita habiskan waktu kayak gitu. Tipu muslihat iblis. Dipakainya orang-orang terdekat. Nanti kita akan ke situ. Oke, yang pertama karena kita punya musuh. Musuh kita itu harus kita kenalin. Ini dia. Nah, kalau kita mau berperang, kita harus tahu musuh kita siapa. Gitu. Ibaratnya gini lah, kita anggap ujian sekolah. Kalau kita mau ujian matematika, nggak mungkin kita baca fisika. Kita hafal fisika atau kita hafal peribahasa. Nggak mungkin, karena kita mau ujian matematika. Pasti kita bahas tentang matematika. Walaupun kita nggak tahu apa yang diujikan, tapi setidaknya kita tahu kisi-kisinya. Sama. Kalau mau berperang dengan iblis, kita harus tahu iblis ini kayak mana cara ngalahkannya. Apa sifatnya? Kita harus tahu dulu sifat iblis itu bagaimana. Kadang ada orang, sikit-sikit, oh ya roh setan itu. Ya sikit-sikit, roh jahat itu. Sikit-sikit, padahal dia yang salah, ya karena ada setan ini. Padahal dia yang gak taat, karena sifatnya. Ya setan, tapi diiyakannya, karena apa? Dia gak kenal si setan ini. Kita baca Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Yang matanya masih oke, atau yang bawa Alkitab, boleh. Ya dibaca sama, oh ini ada besar. Yuk kita baca yuk. Yang bisa bersuara katakan, saya bersuara. Oh iya, oke. Berarti semua masih oke ya. Yuk kita baca. 2, 3 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Pertama si iblis itu, ini sifatnya. Tipu, muslihat. Baik di depan, enggak baik di depan sih. Di belakang enggak baik. Di depan enggak baik, di belakang juga enggak baik ya. Mau segala sisi manapun iblis enggak baik. Ya. Terus karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya kan? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat, melawan mantan, melawan enggak ya? Enggak ada ditulis di situ. Oke? Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa iblis itu satu sifatnya penipu. Berikutnya di 1 Petrus 5 ayat 8 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Yes. Iya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Nah, lawannya si iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dibinasakannya. Kenapa dibuat singa di situ? Coba kita lihat ya. Kenapa enggak? Lalu anjing menggonggong-gonggong gitu ya, Alkitabnya bilang. Kenapa harus singa? Nah sifat singa itu. Singa adalah hewan yang tangguh dan pemberani katanya. Mereka selalu merasa yakin dan berusaha menjadi yang terbaik. Iblis itu selalu berusaha untuk curi sukacita kita, curi sejahtera kita, curi Yesus dari dalam diri kita. Dia selalu berusaha, dia enggak takut. Mau di dalam gereja kah kau? Mau lagi pelayanan kah kau? Dia enggak takut. Kapan aja bisa dia masuk.
Oke? Ini dia sifatnya. Satu orang boleh Yunus, ikan di perut Yunus ya. Ya, soalnya udah di luar kan. Kalau Yunus di perut ikan di dalam, kau udah di luar. Lari lah, kayak apa gitu, agak berat badan ini ya. Diet lah kayak aku ini. Oke, jadi gini. Kucontohkanlah si Yunus ini anak baik-baik lah dia ya. Contoh ini ya, nggak tahu ini baik atau enggak. Tapi kita berdoa dia baik gitu ya. Jadi si Yunus ini dengan baju koran-korannya hari ini, ya dia berdiri di situ, senyum dong, mana tahu lah aku ya kan. Oke, contohnya aku iblis. Ya, jangan senang kalian ya, jangan katakan amin, jangan gitu ya. Iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Si Yunus ini mungkin keadaannya lagi berdoa konus. Lupa cara ya ini. Oh ya, berdoa. Dia keliling loh. Jadi iblis itu nggak satu arah. Dia keliling dari sini nggak bisa, dikelilinginya lagi dari sini nggak bisa. Oh lagi doa dia. Oh lagi kuat rohnya, lagi kuat rohnya. Dikelilinginya terus tiap hari, tiap menit. Sampai kapan dia bisa terekam si Yunus? Seringkali kita gitu kan. Saat teduh, pulang dari gereja, iya aku saat teduh ya. Dibuatnya alarmnya, besok aku jam 4, aku janji Tuhan. Oh ya kan, biasa hari Minggu gitu kan. Deklarasi dalam diri. Karena firman-Mu kayak gitu Tuhan, aku jam 4 besok bangun Tuhan. Aku akan mulai saat teduh. Amin. Buat jam 4, berdering jam 4 ya kan, campakkan HP-nya, tunda dulu apa dulu. Bangun juga hari pertama, Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kita suka dalam hati ya, kita kan sih paling dalam hati ya kan. Karena kalau dalam hati itu kita nggak tahu padahal ngawang-ngawang kemana doa kita tadi. Aku melakukannya soalnya pernah. Jadi kalau nggak bersuara kita kan paling suka, iya aku di dalam hati. Jadi kalau orang apapun, ya aku udah jawab sih kau tadi di dalam hati ya, kita stres ya. Saking dalam hatinya terus manusianya ini. Ya kayak gitu, dalam hati ngantuk. Oke besok diulangi lagi. Bisa bangun juga hari kedua bangun, baca Alkitab. Bacanya Alkitab ya kan. Walaupun baca Alkitabnya gitu random ya. Dicampakkannya Alkitabnya mana yang terbuka. Oke nilai dia. Oke dibacanya lah kan. Ini memperanakkan ini ya kan. Ini wah apalah yang direnungkan ya. Ini yang direnungkan hari ini kan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Bacanya itu direnungkan lah. Kenapa itu beranak banyak ya? 2, 3. Kok ngeri kali istrinya 4 pula. Boleh ya Tuhan istri 4 stres dia. Karena bukanya kayak gitu ya kan. Tapi kalau berurut dari Kejadian, Keluaran. Itu baru keren ya kan. Jadi waktu hari ketiga udah mulai malas. Udahlah Tuhan jam 6 lah, jam 6. Jam 6 kan udah lebih jam 6.15. Udah ribut, mamak goreng kangkung lah, suara bebek lah, suara singa lah, suara jangkrik lah, suara ayam yang waduh kan stres kan. Nggak fokus lagi kita karena udah mulai pagi, suara kereta lah, belum lagi tetangga campak-campaan lah, apalah segala macam lah. Ada lagi yang di tetangga sebelah lagi live TikTok lah, mandi lumpur lah, mandi paret lah. Stres kita kan. Duduk aja lah kau situ. Makasih ya. Iya, lupa gue. Kulihat di sini kok ada yang kira ini iblis. Enggak ya. Jadi udah sampai mana tadi? Oke. Dimundurin jamnya. Dimajuin lah kita bilangin jam 7. Terakhir jam 6, jam 7 terakhir kita enggak fokus. Ujung-ujungnya kita nggak mau melakukan. Itu tipu muslihat iblis. Tuhan itu nggak pernah gampang-gampang kali memberikan kita sesuatu. Bukan dia nggak baik loh. Bukan Tuhan itu kayak prank. Oh enggak suka Tuhan main prank-prankan, enggak. Tapi Tuhan mau tahu kualitas hati kalian. Waktu Tuhan membawa murid-muridnya nyeberang danau. Kira-kira teman-teman yang di sini, yang banyak perempuan di tempat ini ya, banyak kali perempuannya. Teman-teman, tahu nggak Tuhan kira-kira di tengah danau itu akan ada goncangan? Tahu nggak? Ini cerita yang mana ya Bang ya? Sungai Deli Bang, Sungai Deli, yang mana ini? Ini cerita sungai mana ini Bang? Tuntungan? Enggak, ini di Alkitab. Atau aku ceritakan lah dulu ya. Jadi waktu Yesus mau menyeberang danau Galilea itu, ada angin ribut yang mau diredakan Yesus benar ya. Jadi muridnya naik, Yesus pun naik. Singkat cerita, di tengah-tengah ada badai. Saya mau tanya, kira-kira Yesus yang maha tahu, Yesus yang maha pengasih itu, kira-kira tahu nggak dia akan kejadian seperti itu? Tahu ya, tahu lah, orang dia yang menjadikan semuanya ini, tahu dia. Tapi waktu naik nggak ada dibilangnya, nanti hati-hati kalian ya, pakai pelampung kalian, kau bawa pelepah pisang kau,
Bawa kau ini perutmu buncitkan ya biar ngambang. Nggak ada dia briefing karena nanti di sana ada badai. Nanti kita di sana ada badai, terus kita nggak bawa perlengkapan kita bisa mati. Nggak ada, Tuhan Yesus bilang gitu. Tapi instruksi Tuhan jelas, kita mau nyebrang ke sana. Nggak dibilangnya waktu nyebrang itu ada apa. Artinya Tuhan itu semua punya tujuan buat hidup kita. Jelas tujuannya. Kamu jadi apa, kamu jadi apa, kamu jadi apa. Cuman waktu berproses, waktu sama-sama jalan, kamu jalannya sama siapa? Sama si begu atau sama si God, tempat Tuhan. Sering kita kadang gitu, jalan 2 langkah sama Tuhan, nyamping lagi. Udahlah Tuhan, istirahatlah dulu, capek kali ini. Healing dulu, jeda jeduk dulu sikit Tuhan. Jeda jeduk lah ya kan, jeda jeduk, mundur. Ya kan, maju 2 langkah, mundur 4 langkah. Dihancurkan lagi hatinya, dirembukkan lagi hatinya sama laki-laki sama perempuan. Tuhan, aku tahu Tuhan, waktu yang terbaik dari Tuhan. Nangis lagi, rajin lagi gereja, rajin lagi FA, rajin lagi melayanin. Agak baik lagi hidupnya, semangat dia. Tiba-tiba sakit orang tuanya. Kan tipu muslihat iblis. Iblis itu kalau misalnya kalian kaya, dia nggak terlalu repot. Kalian senang-senang, dia nggak terlalu repot. Yang paling iblis bening kalau kita serius sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita udah mulai dekat, udah memberikan diri kita pelayanan, udah memberikan diri kita untuk jadi lebih baik, udah memberikan diri kita untuk jadi lebih kudus, iblis bening. Karena membernya kurang. Nggak berlangganan lagi kalian sama dia. Stres dia. Tapi kalau dikasih iblis kalian kekayaan, kalian hore-hore, lupa Tuhan, bilang, ya aku nggak ikut Tuhan pun aku kaya. Menjawabin orang yang ngajak, ayolah Fayo. Ngapain ikut-ikut Fayo? Itu orang banyak yang nggak ikut Fayo. Bahkan nggak kenal Tuhan lagi, kaya-kaya kok hidupnya, keren kok hidupnya. Sering kali kayak gitu kan. Kita ngerasa gitu, si paling miskin. Si paling merana di dunia ini. Kok kayak gini lah aku Tuhan. iPhone 15 udah. Pipo pun aku gak tebeli Tuhan. Masih tilut-tilut HP ku. Orang udah cerita tentang AI. Aku AI pun belum dapat. Gak ngerti aku apa-apa. Ketinggalan aku terus. Intimidasi iblis. Tuhan aku kok belum dapat kerja ya. Padahal aku dulu juara 1. Kawanku yang bandel-bandel dulu, yang ngelawan guru dulu. Sekarang udah enak, PNS dia. Apalah dosaku Tuhan. Seringkali kita diintimidasi iblis. Kita kira itu Roh Kudus yang ngingatin kita. Tapi itu iblis. Roh Kudus ngingatin kita sekali 2 kali aja. Jangan kayak gitu, itu salah. Ayo bangkit. Ayo semangat, selebihnya motivasi. Tapi kalau ada, ngapain kau pelayanan, kau pendosa, kau nggak kudus, ngapain kau pelayanan, masih merokok kau diam-diam, ngapain kau pelayanan, masih nonton film yang nggak baik kau, ngapain kau pelayanan, ngapain kau diintimidasi terus. Itu iblis. Ngapain kau berikan hidupmu ke gereja itu? Ngapain kau kasih persembahan? Udahlah, udah besar kok gereja itu. Gak gara-gara uang 5.000-mu itu lagi jadi bagus gereja itu. Diintimidasi sama iblis. Padahal waktu kita beri dengan kerelaan, Tuhan ngelihat dari kekurangan kita memberi. Tuhan tahu kan keadaan ekonomiku gak lagi baik-baik aja. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan. Semenjak aku melihara tuyul, enggak ya. Enggak. Semenjak aku ikut Tuhan, imanku bertambah-tambah. Aku mau masukkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Amin. Masukkan. Jangan masukkan separuh uang persembahannya, separuh lagi minggu depan, jangan. Ada kayak gitu, kadang hitung persembahan 5.000 memang, tapi setengah. Mana laku? Iya, ada kan? Ada, emang enggak hitung, aku sering pernah lihat hitung persembahan kayak gitu. Yang udah separuh-separuh, mungkin dicicilnya ya, atau dibagi 3 ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Jangan kayak gitu. Ada yang masukkan persembahan diremek-remek, masukkan ke dalam. Yang terbaik itu apa? Yang rapi, yang bagus. Bukan jumlahnya relatifnya itu. Relatif. Tergantung hatimu mengasihi. Katakan amin.
Ini bukan nyuruh-nyuruh, yuk siap ini kita memberikan persembahan. Enggak. Ini cuman kita bagaimana supaya iblis itu enggak masuk sama kita, enggak tertipu muslihat kita. Lihat, iblis itu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, anak-anak Tuhan, pernahkah kalian mencari orang berkeliling, orang yang udah ditangkap iblis, kalian cari berkeliling? Kalau iblis cari anak-anak Tuhan dia berkeliling. Bahkan jangankan anak-anak Tuhan, Yesus saja pun didatanginya loh saking beraninya dia. Ada kan? Yang Yesus waktu puasa di bait suci, di mana dia? Di bait suci, didatanginya di bait suci. Iblis datangi Tuhan Yesus ke bait suci. Ini memang pribadi yang wah, main-main kok. Ngeri nih ya, si iblis ini. Dibilangnya sama Tuhan Yesus, lihat ini, kutunjukkan semua kekayaan dunia. Disuruhnya Tuhan Yesus ubah batu jadi roti. Disuruhnya Tuhan Yesus menjatuhkan diri. Lihat. Kenapa? Waktu Tuhan mau berarti ada penundukan di dalamnya. Penundukan itu artinya penyembahan. Berarti iblis sudah nyembah Tuhan kalau dimauin. Itu golnya iblis buat kita semua. Kalau kita mau ini iblis, golnya kau jadi penyembah iblis. Lihat, iblis keliling, jalan keliling, nggak naik Grab dia, jalan dia, berkorban dia. Ku cari dulu mana, si Jakobus ini, petentengan kau ya, ku goda kau, siaplah. Bang, aku udah berjaga-jaga kok, aku udah berdoa, aku udah. Ada pribadi yang saleh di Alkitab namanya Ayub. Nggak pernah dia berdosa sama Tuhan, saleh hidupnya. Iblis datangin Tuhan lagi. Izin dulu ketua, mau ku ganggu dulu ini. Pakai tipu muslihat juga dia kan. Kayaknya dia gara-gara kau kasih ini, santai-santai hidupnya makanya dia mau sembah kamu. Coba ini gini. Oh Tuhan kan udah tahu semuanya. Silakan. Ayub nggak tembus. Kita? Apa masalah kita hari-hari ini? Belum dapat kerja. Apa masalah kita hari-hari ini? Belum dapat jodoh. Apalagi masalahnya penyakit. Yang padahal kita tahu Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu juru selamat kita. Tapi seringkali kita nggak mau tahu tentang Tuhan. Kita loh, bukan kalian saya bilang kita. Saya pun ikut di dalamnya. Amin. Peperangan kita bukan ngelawan orang-orang yang di sekitar kita yang jahat sama kita. Kalau orang memusuhi kita, sekali lagi ya, kalau orang gak suka sama kita, orang memusuhi kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Dia yang punya masalah, kita gak punya masalah. Mau kawan ayo, mau gak kawan ya terserah. Amin. Ini kok diam semua ini. Amin lah ya, gak apa-apa. Aku selalu pakai kata-kata kita karena aku pun belajar juga di situ. Aku pun belajar juga, kita semua belajar. Kenapa tadi aku bawa tiap langkahku diatur oleh Tuhan? Ujungnya lagu itu ngomong apa? Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Itulah baru finishnya kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, saya perlu 3 orang. Saya mau cerita tentang tubuh, jiwa, dan roh. 5 menit lagi saya closing. Ya, boleh dinaikkan. 3 orang yang udah dipilih melalui voting apa tadi ya, boleh naik lah ya. Voting itu ya. Voting apalah itu. Oke. Boleh dinaikkan, boleh disiapin ya. Oke, jadi di dalam manusia ini kita punya 3 unsur. Ya udah tahu lah ya, apalagi kalau udah belajar kom. Ada namanya tubuh, ada namanya jiwa, ada namanya roh. Yang tadi kita bicarain adalah peperangan kita melawan roh, yaitu roh iblis. Nah, bagaimana caranya untuk melawan roh iblis? Harus pakai roh Tuhan. Katakan amin. Roh Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Saya beri perumpamaan. Boleh bantu aja Kunus? Biar kurus kau. Oke. Ya, yang ini tubuh. Ini
Yang sampingnya Justin Bieber, ya. Ya, nggak usah berebut kalian. Yang sini Ro, ini ke sini biar masuk TV kalian. Ya, 3 ini, sini. Ya sini. Sini, ya ini satu lagi Ori. Oke, tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali kita cuman mementingkan tubuh, ya kan? Kasih makan tubuh, makan enak, makan wagyu, makan apalah segala macam ya, makan boba, makan kursi, meja, semua kalian makan ya. Supaya kalian besar, contoh. Sosit ya. Kita makan, ya kan kita semua perlu makan. Tapi gini, ada yang makannya lebih dari 3 kali sehari, ada. Ada makannya, waduh bosan lah, makan di sini lah, nongkrong di sini. Enggak apa-apa, baik. Tapi seringkali kita hanya memikirkan itu ya. Gajian mau makan di mana ya? Gajian warung mana yang promo ya? Kafe mana yang promo ya? Kita datangin yuk. Baru lagi dia cuma ganti lampu 2 biji. Itu kafenya lain loh. Yuk kita kumpul yuk. Kayaknya keren lah, kayaknya selfie gini lah. Pantang. Tiap hari kalian cuman lihat kafe yang baru aja. Tubuhnya terus dikasih makan. Tubuhnya terus dikasih uang besar. Nanti balikkan ya. Ya kan? Kasih uang. Terus jiwanya, kayaknya jiwanya ganti dulu lah. Ini dulu lah. Oke, ya. Ini dulu lah jiwa. Ya. Walaupun ini lebih kecil ya, tapi di tengah Dek. Nah, kau di situ dulu, oke. Jiwanya juga, jiwanya kan kita suka gitu ya, disanjung-sanjung, dilamar di, ya kan anak perempuan kan, iya aku pengen lah dilamar di Pucuk Monas contohnya gitu ya. Itu aja yang kita pikirin. Tiap hari kita gosipnya sama kawan kita, aku pengen loh prawedding itu ya, di neraka gitu loh. Keren gitu, kayak panas-panas hot gitu. Luar biasa. Itu yang dibahas. Tiap hari itu aja yang dibahas. Padahal maaf, jomblonya masih. Iya kan? Tapi yang dibahas apa? Prawedding. Nanti aku di Holbung lah. Kayak gini, nanti aku kakiku gini-gini. Aduh, udah sih. Ya kan nanti pacarku itu kayak yang kemarin kan Coldplay. Oh tunduk dia. Udah sih. Mau digituin kan? Jiwa. Iya kan? Dikasih kejutan. Sayang, jangan cepat mati ya. Contohnya, senang jiwanya diperhatiin. Iya, posting forever love. Makasih ayang, padahal bunga wisuda orangnya diambilnya. Dikasihnya samamu ya. Orang kepengen, jiwanya dikasih iPhone. Dikasih iPad. Dia pun gak pandai menggunakannya. Tapi gak apa-apa, biar senang dia. Terlena. Rohnya gak dikasih apa-apa, kuruslah kayak gini. Terus mau ngelawan sini. Ya, jongkok. Jongkok dulu situ. Enggak, ini jongkok ya bukan. Terus ini mau ngelawan iblis ini. Maju dia ngelawan iblis ini. Kira-kira kayak mana? Dari jalannya aja pun udah lemas. Tapi kalau diganti yang ini jadi ini, pakai Dek. Mau dipakaikan lagi, mau disopkan lagi, manja lo ya. Oke. Makanannya ini apa? Makanannya memang agak membosankan. John Maxwell, baca buku firman, menemukan, mengikuti, menggenapi kehendak Allah. Luar biasa. Tuhan tanpa agama. Bosan kan baca kan, ngantuk kan, tapi harus makan. Baca Alkitabku ya, jangan DC. Kamus Alkitab, udah dibacanya Alkitab. Oh artinya sela itu apa ya kok di dalam Alkitab? Kok ada sela-sela gak jelas ini ya kan, dicarinya di Alkitab. Dibacanya, leadership dari Pak Bambang ya kan, penulisnya Pak Bambang. Kok kasih tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan lah ya, buku yang bagus ya. Tentang kepemimpinan, pembunuh raksasa, antara raksasa mana lah ini. Ikut kom lagi. Kira-kira ini, walaupun imbang-imbang lah ya guys. Ini anggaplah kau kalah dulu. Oke. Ngelawan ini kira-kira udah kuat gak dia?
Udah gak ada lagi orang sini. Kenapa kalian melakukan yang itu tadi semua? Yang kayak gini tadi. Yang geli-geli di kupingnya. Iya bang, makasih ya bang. Iya bang, ini pegangnya tanganku loh. Udah sih itu, udah. Hentikan itu. Sekarang pacaran, ambil materai. Tulis perjanjian, 6 bulan pacaran. Nggak ada istilah TikTok, pegang-pegang boleh, cium-cium, nggak ada. Itu cuma di TikTok ya, jangan kurang ajar kau ya. Oke, 6 bulan kita jalani masa ini, bro. Oke, siap 6 bulan. Kita kayak mana? KPR rumah. Ya kan kayak gitu kan. Karena apa? Udah tua. Kayak aku ya. Oke lah, harus kayak gitu. Kalau nggak ada plan ke depan, nggak usah, berarti bukan dari Tuhan. Dia cuman menyenangkan tubuh dengan jiwa aja, berarti bukan dari Tuhan. Untuk peperangan rohani, kita perlu roh yang diisi oleh firman Tuhan setiap harinya. Nggak gampang, nggak mudah, baca nggak mudah, doa saat teduh nggak mudah, worship nggak mudah itu, nggak mudah, yakin. Tapi kalau ini udah penuh, Tuhan udah ada di dalam hatimu, ini dilimpahkan Tuhan, ini dilimpahkan Tuhan. Tapi kalau ini aja yang penuh, ini lemah. Ini cuma sementara. 70 tahun kata Tuhan, kalau enggak ini lenyap, mati, habis. Ini habis, ini sementara, habis. Tinggal ini yang kekal, ini kekal. Sampai ke surga nanti dia tetap, enggak masuk surga lah kok ya. Maksudnya jangan dulu gitu dipanggil Tuhan ya. Maksudnya roh ini yang kita bawa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu yang kekal. Slide terakhir, ini dia cara mengalahkan iblis itu. Ini semua itu firman Tuhan itu ya. Ketopang keselamatan lah, kebenaran lah, itu akan ditambahkan Tuhan. Ini dia terakhir, paling terakhir. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putus. Berdoa dengan permohonan. Tuhan tolong aku. Tuhan makasih buat hari ini, tapi Tuhan tolong aku. Terima kasih buat orang lain. Oke, boleh duduk, boleh tepuk tangan buat mereka yang membantu saya. Ya, oke. Jadi teman-teman gini, pernah nggak? Saya kemarin menara doa sama-sama teman-teman kan. Aku bilang, pernah nggak kita cuman di pelayanan itu kayak, ayo ngomonglah makasih ya masih pelayanan. Hari ini yang datang sama kawannya siapa? Angkat tangannya. Coba bilang sama temannya kayak, makasih ya udah mau jadi teman aku gitu. Kan kita jarang kan gitu kan. Kadang kita merbadai aja, kadang menggosip aja lalap. Tapi jarang kasih kata-kata yang manis gitu. Sama pelayanan-pelayanan yang ada di sana juga, makasih ya udah terus melayani kita sama-sama. Kasih ngomong malam hari ini. Kasih ngomong. Ayo ngomong satu dengan yang lain, bilang makasih ya. Bilang kamu cantik kali hari ini walaupun alismu kayaknya kepanjangan sebelah, tapi no problem lah. Gak masalah itu bagiku. Walaupun rambutmu kayak trio macan ya kan, tapi oke lah, itu semua baik lah ya. Kita bangga masih ada anak-anak Tuhan datang bersama-sama kita memuji, menyembah, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Malam hari ini aku mau di akhir daripada bulan September ini, aku mau kita sama-sama berdoa supaya kita kuat ya. Mungkin masih belum nemu juga jawaban doanya, entah doa-doa apa yang di awal tahun kita tuliskan biasa gitu ya. Kita harapkan kayaknya belum nemu, tapi gak apa-apa. Toh juga waktu terus berjalan, Tuhan baik sama kita, katakan amin. Kasih tahu samping kanan kirinya, Tuhan baik samamu. Ya, sebentar. Boleh yang temenan gandengan tangan. Kalau dia pelayanan cari kawannya, gandengan tangan 2-2 orang, 3-3 orang, gak apa-apa. Dirangkul juga boleh, kalau dirangkul pun boleh, gak apa-apa. Aku mau mengajak kita kayak, ya kita fellowship aja sama-sama malam hari ini. Ya gak ada yang lebih kuat, gak ada yang lebih hebat, gak ada, kita semua saling menguatkan, katakan amin. Tuhan baik dalam hidup kita, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dancing
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great then sings my soul, My Savior God, to Thee. oh, how great, yes, how great. Saya mau jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dengan segenap hati. Then sings my soul, my Savior God. Oh, how great Thou art. How great. Dancing my soul, yeah, oh, how great. Kami memuji-Mu Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Yes. Mungkin kita berperang udah capek. Mungkin kita berdoa udah capek. Mungkin kita ikut Tuhan pun udah capek, dikecewakan terus. Keluarga kita hancur, pekerjaan kita hancur. Nampaknya udah gak ada harapan lagi. Tapi aku mau bilang malam hari ini, itu semua tipu muslihat iblis. Pandanglah itu sebagai proses untuk sampai ke tujuan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Yang mau boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kami memuji. Oh, ralabaya ralabo. Ya naya sando. Ajaib. Dengan segenap hati anak muda kami memuji kebesaran. Oh, ralaba ralaba ya ralabo ralaba ralaba. Mari anak muda ambil waktu berdoa, berdoa bersama-sama. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba labo. Ya naya syando, mari berdoa. Mari berdoa. Biarkan air matamu mengalir, nggak apa-apa, Tuhan tampung di kirbatnya. Shinaya syando.
Engkau yang mengikuti live streaming ini, apapun keadaanmu, biarlah Tuhan jadi perisaimu, jadi tempat perlindunganmu. Ya Rana ya Syano Mo. Ya jamah ya Tuhan Yesus, jamah. Biar Tuhan menjamah hatimu anak-anak muda. Dengan lembut, dengan lembut engkau dipeluk Tuhan malam hari ini. Ya nananabo. Mari seluruh pemusik, mari sembah Dia. Singers, seluruh pelayan Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Aku mau bilang sama kalian, makasih udah sama-sama kita melayani sampai sejauh ini, gak gampang. Makasih buat kalian semua. Biarlah Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihinya. Hinaralabo, yaralabo. Haleluya, haleluya. Oh, ralaba, 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 ralaba. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan hati hamba. Ya Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada. Oh Yesus, Yesus, mari pujian ini biar kita perbuat dalam hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu biar Kau temukan di hati kami Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan boleh buka kedua matanya. Tuhan udah baik bagi kita, teman-teman. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan gak mungkin. Kalau mau kesal sama Tuhan gak mungkin. Tuhan baik. Nyawanya yang dikasih sama kita, darahnya yang mengalir, itu ada di dalam diri kita. Masih mau bilang aku gak berharga? Masih mau bilang aku gak bisa sukses? Masih mau bilang aku kalah terus Tuhan? Masih mau bilang aku gak bisa move on Tuhan hanya karena manusia? Harusnya kita bilang, ketika kita anaknya Tuhan, kita segambar dengan rupanya Tuhan, kita pasti bisa menikmati keindahan bersama Tuhan. Dan damai sejahtera itu turun bagi setiap kita.
Waktu kita damai sejahtera, kita dapat melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dan ketika ada orang yang ngecewakan kita, gak terlalu berarti dalam hidup kita, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Hari ini yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita lebih baik. Memang kadang dalam perjalanan jatuh, tapi gak apa-apa. Lihat lagi, bangkit gak? Jatuh lagi, bangkit lagi. Yang salah itu udah jatuh, gak mau bangkit, lari dari kenyataan. Itu yang salah. Yang benar jatuh bangkit, jatuh bangkit. Dan gak kerasa waktu jatuh bangkit, kita udah nyampe ke tujuan kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Sekali lagi bersama-sama, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba. Tuhan temukan di setiapmu anak muda. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Berarti ya Tuhan, berarti yang terbaik. Ku persembahkan Yesusku yang terbaik, oh, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Ya, yang terbaik bagi Allah yang baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat fellowship yang indah ini, buat ibadah yang baik ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bawa pulang sesuatu yang baru untuk kami jadi kuat, untuk kami boleh menguatkan roh kami terlebih dahulu ya Tuhan. Perhatian kami tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada tuntunan, tertuju kepada perintah-perintahnya Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Yang kami tahu malam hari ini segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang lebih besar, kami yang makin kecil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat teman-temanku yang melayani hari ini Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan. Berkat yang melimpah-limpah kepada mereka dan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-jemaatmu yang hadir. Berkati dengan berkat yang melimpah. Para pemimpin-pemimpin kami. Cireni, Cirita, Diut ini ya Tuhan berkati. Kosoan, berkati Cirani, berkati Diego, berkati Selin, lindungi Tuhan. Dengan kasih setiamu, berkati seluruh kami para pelayanmu. Pimpin setiap kami. Terima kasih Bapak. Mari anak-anak muda, tadakan kedua tanganmu. Bawalah pulang berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa. Persekutuan yang manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa dari kuasa Roh Kudus. Itulah yang menguatkan kita, membuat kita jadi lebih daripada pemenang. Mulai hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang diberkati malam hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. God bless you all. Shalom. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita.
Yang rame dong, yang terbaik buat Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa, sangat luar biasa. Satu poin dari Keisha yang Keisha dapat pada hari ini adalah ketika tadi kan ada perumpamaan dibuat Bang Hosana ya. Itu adalah roh, tubuh, dan jiwa. Jadi kalau misalnya kita hanya ngasih makan tubuh, ngasih makan jiwa yang senang-senang aja, kita percaya roh kita juga nggak harus dikasih makan. Supaya apa? Supaya seimbang. Kalau istilahnya ya balance lah, balance. Tapi kalau tadi kata Bang Hosana yang harus diperkuat adalah roh kita. Karena roh kita adalah roh yang akan kekal dibawa sampai nanti. Gitu ya kan? Siapa yang setuju berikan tepuk tangan? Iya. Oke, sebelum kita balik, kita mau ngasih pengumuman buat teman-teman yang sudah memberikan yang terbaik, sudah mempersiapkan yang terbaik ya kan Steph? Kita kalau ada yang memberikan, yang sudah mempersiapkan sebagai yang cash, boleh memberikannya dan memasukkannya ke ke amplop-amplop yang sudah disediakan. Nanti setelah dari sini ada kotak yang sudah disediakan oleh teman-teman asyar kita di pintu keluar, teman-teman boleh memasukkannya ke dalam itu. Tapi kalau misalnya tidak punya yang cash, gimana caranya Steph? Gimana? Oh, cash aja ya. Caranya adalah scan QR code yang ada di atas kotak persembahan, di atas kotak persembahan, jangan yang di depan. Juga yang di layar boleh, tapi jangan yang di depan teman-teman ya. Yang di atas kotak-kotak persembahan. Itu saja. Ada lagi, mungkin Keisha mau bertanya, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada baru teman-teman yang baru pertama kali gabung di Youth GBI Medan Plaza ada? Boleh lambaikan tangan saja? Boleh? Boleh ada? Kayaknya semua jemaat yang setia. Tepuk tangan dulu dong. Minggu depan datang lagi bawa teman-temannya, bawa pacarnya. Kalau yang punya pacar, yang gak punya pacar jangan sedih. Kalau mau mantannya dibawa ya syukur gitu ya. Oke, kami juga mengundang teman-teman yang nanti bisa membuat story atau video dalam bentuk story. Dimasukkan ke dalam Instagram, boleh nanti memberikan hashtag awas diterkam, oke? Awas diterkam, nanti @Youth GBI Medan Plaza. Jadi sebelum di tag dulu @Youth GBI Medan Plaza. Akan di-repost sama admin kita ya kan? Iya benar. Ya. Atau nanti kalau nggak di situ, kayak mungkin kalau nggak di-repost karena nggak di-follow, jadi follow dulu. Oh iya, wajib. Iya kan? Benar-benar. Mau di-repost ya follow dulu. Iya, biar gitu. dapat sekitar update tentang Youth juga ya kan? Iya, ada terakhir ini buat teman-teman yang mungkin nanti akan membawa temannya datang ke sini. Wajib dong, satu orang bawa satu seharusnya. Iya, benar. Betul. Tawarkan namanya, kita kan di sini ada Fayo. Apa tuh benar. Fayo, Step? Family Altar of You. Iya, Family Ya. Altar of You adalah komunitas rohani yang kita Benar. sediakan di sini untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya, Tapi kalau dibawa yang agak-agak tua juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi konteksnya tetap anak-anak muda. Kami terima. Nanti hubungi usher-usher yang memakai dress code seperti Benar, Keisha teman-teman ini. asyir yang bertugas pada hari ini. Iya, yang berdiri-berdiri di pilar-pilar gereja ini. Tolong ya, Iya. tolong. Jadi nanti hubungi mereka bilang, "Bang, Kak, aku mau masuk Iya. Fayo dong," gitu. Nanti kasih tahu nama, alamat, nanti kalian akan diarahkan ke Fayo yang dekat dengan rumah kalian. benar. Begitu. Iya kan. Itu saja. Oh, kalau lagi, misalnya Apalagi tuh? kalau misalnya mereka kurang apa, kalau malu, aduh aku malu lah datangnya Bang itu ganteng kali gitu Ya kan. Tuhan. Ya udah, bisa dari Motivasinya DM. harus benar. Iya maksudnya dia mungkin malu mau ngasih tahu, aduh aku mau ikut Fayo, tapi Iya. ngasih tahu Bang itu kayak ganteng kali gitu loh. Jadi Iya takut atau Iya. malu. Boleh Benar. ke DM aja Di Instagram balik kita. lagi Instagram, Iya, benar. Makanya follow dulu ya kan. Iya, follow dulu @Fayo Youth GBI Medan Plaza. Itu aja Yes. teman-teman. Ya. Selamat malam minggu, maaf bila ada kata-kata Keisha yang salah. Saya Dimaafkan. Keisha Sharon. Saya Stefani. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.